Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi Adit di sini. Kali ini aku bakal ngomongin tentang lari. Nah, aku akan kasih beberapa tips lari supaya kita berlari dengan senang, dengan bergembira ya. Tips yang pertama yaitu tentukan destinasi akhir tujuan dari lari kita, yaitu sebagai garis finish. Nah, pada video kali ini aku pilih Curug Badak sebagai garis finishnya. Curug Badak ini ada di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, setelah kita tentukan titik sebagai garis finishnya ini, lalu kita lihat jaraknya. Jika jaraknya terlampau jauh, kita bisa tentukan seberapa jarak yang akan kita tempuh. Misalkan 10 km. Nah, 10 km kita tarik dari titik finish itu ke arah kita. Nah, setelah kita tentukan titik, kita tandai, kita bisa menggunakan kendaraan. Apabila kita sendiri, kita bisa titipkan kendaraan ini di toko, misalkan minimarket atau warung-warung seperti itu. Nah, apalah jika kita punya teman, misalkan ada yang mau menemani untuk bepergiannya itu, kita bisa minta bantuan teman kita untuk membawakan kendaraannya dan kita minta diturunkan di titik yang sudah kita tentukan ini untuk mulai startnya itu. Tips berikutnya yaitu menjaga hidrasi kita, menjaga cairan tubuh 1 hari sebelumnya. Jadi pastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik. Bagaimana sih cara menentukan tubuh kita ini terhidrasi dengan baik atau tidak? Kita bisa lihat chartnya. Nah, di sini kita bisa menentukannya dari warna urin kita atau air kencing kita. Dimana air kencing yang ideal itu berwarna transparan, warnanya itu sedikit kekuningan tapi masih transparan, tidak terlihat sangat cerah gitu. Tidak terlihat kuningnya itu tidak kuning banget. Apa ya istilahnya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya videonya, gambarnya seperti apa. Nah, jika sudah memastikan bahwa tubuh kita terhidrasi dengan baik, kita pastikan stamina kita juga terjaga dengan baik dengan cara menjaga kualitas tidur kita. Bagaimana cara menjaga kualitas tidur kita? Yaitu pertama, tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Kita tidur dengan hati yang tidak banyak pikiran sehingga tidur kita pulas. Tidur kita bisa mulai dari jam 9 hingga jam 10 malam dan bangun sekitar pukul 4 hingga pukul 5. Nah, disitulah waktu yang tepat untuk kita melakukan aktivitas sebenarnya, berolahraga. Menurutku, itu kebiasaan saya sendiri ya. Jadi, untuk teman-teman yang muslim mungkin bisa melakukan aktivitasnya setelah sholat subuh, dan teman-teman yang lainnya bisa mengawali aktivitas olahraganya itu dengan berdoa agar larinya itu selamat ya. Oke, tips berikutnya yaitu stretching and warming up. Nah, stretching atau peregangan, kita harus meregangkan otot-otot dari otot kepala hingga otot kaki. Jangan salah, meskipun kita berlari menggunakan otot-otot kaki, kita juga perlu meregangkan otot-otot bagian lainnya. Karena dalam berlari, otot-otot lain ikut membantu memberikan gaya. Sehingga apabila tidak melakukan stretching atau peregangan pada otot lainnya, ya itu bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko cedera pada otot-otot lainnya. Kalian bisa merasakan badan pegal-pegal, tanpa kita sadari terjadinya robekan-robekan kecil atau mikrotrauma pada tubuh kita. Nah, yang kedua dari stretching and warming up yaitu warming up, kita melakukan pemanasan. Nah, pemanasan di sini dimaksudkan untuk membuat kondisi jantung kita itu siap melakukan aktivitas, siap memberikan suplai darah ke otot-otot lurik, otot-otot seluruh tubuh. Seperti itu. Karena ketika berolahraga, demand darah untuk otot-otot ini meningkat. Nah, jika tidak dilakukan warming up, otot jantung kita atau jantung kita ini akan kewalahan memompa darah, sehingga efeknya bisa berupa sesak nafas, nyeri dada, seperti itu di awal-awal larinya itu. Tips berikutnya yaitu mulailah lari dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah,
kalian bisa lakukan jogging terlebih dahulu. Kalau saya sendiri biasanya melakukan jogging sekitar 1 km pertama, nanti baru dinaikkan pace-nya itu. Diawali dengan sekitar 8-7 pace-nya itu, nanti saya perlahan naikkan seperti itu. Tips terakhir dari video kali ini yaitu cara mengambil nafas. Nah, saya sendiri biasanya melakukan teknik 2:1, yaitu 2 kali tarikan nafas, 1 kali buang nafas. Nah, pastikan menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut agar udara yang dari luar yang kotor ini tersaring, terfilter dulu dari rongga hidung kita dan memberikan suasana atau suhu yang pas bagi paru kita. Nah, selain itu, kalian pastikan juga udara yang masuk itu maksimal. Jadi kalian tarik nafas hingga memenuhi rongga paru kalian. Dan begitupun membuangnya. Kalian pastikan udara yang ada di dalam paru kalian itu terbuang. CO2 yang tersisa itu minim gitu. Pastikan itu. Agar oksigen yang masuk ketika kita menghirup nafas itu juga maksimal, sehingga kebutuhan oksigen pada tubuh kita terpenuhi. Oke, cukup sekian tips and trick kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, share, and comment. Dan jika kalian menunggu tips-tips lainnya, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Hilangkan lara dengan lari. Salam sehat, dokter muda.